Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2 untuk mata kuliah statistika. Di sini judulnya adalah simbol sigma. Jadi, apa itu simbol sigma? Di sini digambarkan bahwa simbol sigma itu seperti ini, digambarkannya seperti huruf E. Ini membacanya sigma XI, di mana I-nya dari 1 sampai dengan N. I ini adalah counter atau penghitung. Dia mulai dari 1 sampai dengan N sesuai dengan data yang ada. Nah, di dalam aturan simbol sigma ada beberapa hukum atau beberapa rumus yang berlaku, antara lain seperti ini. Sigma XI I1 sampai dengan N dari XI ditambah YI ditambah ZI itu akan sama dengan sigma XI I1 sampai dengan N ditambah sigma YI I1 sampai dengan N tambah sigma ZI I1 sama dengan N. Contoh ini mungkin bisa kamu pakai, tapi mungkin tidak kalau buat saya. Dalam menghitung sigma itu artinya kita harus dapat menerjemahkan rumus sigma ini dalam sebuah tabel. Karena dalam perhitungannya, dalam statistika, kalau ini datanya hanya sekian, mungkin bisa kita lakukan secara manual seperti ini, kalau hanya 5. Tapi dalam penerapannya nanti, kita pasti akan membutuhkan data yang sangat banyak, mungkin ratusan, bahkan ribuan, apalagi sekarang ini sudah sampai menggunakan big data. Nah, nanti ini XI, YI, ZI, ini akan menjadi satu field kalau di dalam program komputer. Nah, bagaimana kita membuktikan persamaan ini? Di sini kita menerjemahkan rumus sigma yang di sebelah kiri. Ini ada 3 variabel, XI, YI, dan ZI. Kita bikin tabel. Tabel yang pertama itu biasa nomor ya. Nomor ini adalah menunjukkan jumlah dari data yang ada. Misalkan aja data kita di sini kita bikin ada 15 data. Ada 15 data. Ini nanti dilihat sebagai nilai I. I dari 1 sampai dengan N-nya di sini 15. Oke, nah. Kemudian di sebelahnya ini ada XX, kemudian ada Y, kemudian ada Z. Karena 3 variabel di sini, XI, YI, dan ZI. Maka kita bikin di sini 3 variabel dalam bentuk tabel ya. Nah, misalkan datanya XI, YI, dan ZI kita bikin random aja. Ini hanya contoh aja, jadi kita bikin random. Jadi misalkan kita gunakan data mulai dari 0 sampai dengan 100, tapi kita bikin random. Jadi kita buat perintahnya untuk membuat data random dari 0 sampai 100, kurang lebih kayak ini. Round, buka kurung, kita bikin random, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini kita kalikan dengan 100. 100 dikali bilangan random tersebut, kemudian kita bulatkan sampai dengan 0 bilangan desimalnya. Oke, nah misalnya ini datanya. Ini data ini diacak secara random. Nah, kita dapatkan data seperti ini. Data yang benar-benar acak ya. Ini kalau di dalam riset, ini data ini sebetulnya tidak bisa dipakai karena di dalam riset ini nanti datanya bisa tidak konsisten ya kalau kita cek ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk perhitungan di awal aja. Kemudian kita copy, paste value supaya dia nggak berubah angkanya. Nah,
Lalu di sini kita bikin sigma di sini. Sigma itu adalah jumlah ya, penjumlahan dari semua angka yang ada di variabel yang ada. Sigma itu adalah jumlah. Nah, kemudian kita jumlahkan X ke sini. Jadi ini kalau di Excel kita gunakan aja AutoSum. Itu artinya jumlah X. Lalu untuk Y dan Z kita tinggal copy aja. Oke, nah dari sini kita sudah mendapatkan ini adalah sigma X, ini sigma Y, dan ini sigma Z. Lalu kita bikin suatu kolom yang menghitung X1, XI ditambah YI ditambah ZI. Kita bikinlah di sini kolom X tambah Y tambah Z. Nah, artinya di sini kolom yang ke-1 ditambah kolom yang kedua ditambah kolom yang ketiga. Oke. Nah, kalau menggunakan Excel ini kita tinggal copy aja dengan cara ditarik seperti ini, atau ditarik seperti ini bisa, atau misalnya kita copy kemudian diblok di sini, paste. Nah, jadi ini X1 ditambah Y1 tambah Z1, yang ini X2 ditambah Y2 ditambah Z2, dan seterusnya sampai dengan X sini ya, X15 ditambah Y15 ditambah Z15. Nah, untuk mendapatkan sigma XI 1 sampai dengan 15, yang ini ya, sigma XI tambah YI tambah ZI, I1 sampai dengan 15. Jadi ini kita jumlahkan dari atas sini ke sini. Kalau ini karena sini udah AutoSum, maka kita bisa copy ke sini. Atau kita gunakan AutoSum. Nah, dapatkanlah angka yang seperti ini. Atau kita supaya bisa melihat lebih gampang untuk ribuan dan sebagainya ya. Ini berarti jumlahnya 2426. Jadi kita sudah mendapatkan sigma X ditambah Y ditambah Z sama dengan ini. Nah, jadi sigma X ditambah sigma Y ditambah sigma Z sama dengan 2426. Nah, lalu di sini kita cari sigma XI, sigma X, sigma X sama dengan berapa nih? Lalu sigma Y, sigma Y dan sigma Z. Oke, nah sigma Z seperti ini. Ini sigma X sama dengan ini sigma
Y sama dengan 681, sigma Z sama dengan 843. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi sigma X ditambah sigma Y ditambah sigma Z sigma X ditambah ya. Ini berarti sama dengan sigma X ditambah sigma Y ditambah sigma Z. Nah, didapatkan angka ini 2426 sama dengan ini sigma X tambah Y ditambah Z sama dengan 2426 ya. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa rumus ini benar. Jadi di sini sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI, di mana I 1 sampai dengan N akan sama dengan sigma XI I 1 sampai dengan N ditambah sigma YI I 1 sampai dengan N ditambah sigma ZI I 1 sampai dengan N. Itu penggunaannya ya. Lalu yang kedua di sini sigma I 1 sampai dengan N dikali K kali XI sama dengan sigma K dikali sigma XI I 1 sampai dengan N, dengan K bilangan konstan. Jadi misalkan di sini nilai K-nya sama dengan 5 misalnya. Oke, nah di sini K dikali sigma K dikali XI, maka kita akan buat di sini kolom K dikali X. Ini sama dengan X-nya ini dikali K. Tapi supaya dia tidak berubah, maka di sini kita kasih string untuk nilai K-nya. Jadi string B2 dikali string C string 4. Ntar lalu kita copy ke bawah. Nah, kemudian ini sumnya di sini. Jumlahnya. Oke, nah. Ini adalah nilai dari sigma KXI ya. Nah, sigma KXI sigma K kali X kali X sama dengan ini. Oke. 4510. Nah, ini akan sama dengan K dikali sigma XI. K dikali sigma XI. K dikali sigma X ya. Nah,
Berarti ini sama dengan K-nya berapa tadi? K-nya 5 dikali dengan sigma X ini 902. Hasilnya adalah sama 4510. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini sigma K I1 sampai dengan N sama dengan K tambah K tambah K sama dengan N dikali K. Ini saya kira kamu bisa lihat sama aja di sini ya. Nah, rumus yang keempat, sigma XI dikurangin K kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangin 2KXI ditambah K kuadrat. Nah, kalau ini kita buatlah rumus yang ini, XI dikurangin K kuadrat. Jadi bikin kolom X dikurang K, X dikurang K. Kita edit. Format ya. Format cell. Untuk mendapatkan kuadratnya kita bikin dia superscript. Oke, nah berarti ini sama dengan buka kurung X-nya ini dikurangin K 5 pangkat 2. Nah, kita copy ke bawah. Oke, nah kalau kita jumlahkan ini hasilnya 57.915. Ini untuk sigma XI dikurangin K kuadrat. Nah, sekarang kita buat rumus yang di sebelahnya. Ini X kuadrat dikurangin 2KSI ditambah K. Artinya ini ada sigmanya ya. Jadi sigma XI sama dengan 1 sampai dengan N. XI kuadrat dikurangin 2KXI ditambah K kuadrat. Di sini ada sigmanya. Ini kurang penulisannya ya. Jadi di dalam sigma ini maka kita akan bikin di sini variabel rumusan dari X kuadrat ya, kita format lagi. Kemudian di sini 2KX lalu di sini K kuadrat. Kita edit aja nih. K kuadrat. Oke. X kuadrat berarti sama dengan nilai X ini kita pangkatkan dengan 2. Kita copy lagi ke bawah. Oke. Lalu yang 2 dikali KX sama dengan 2 dikali K yang 5 dikali X. X-nya ini. C12 kita stringkan, kita mutlakkan dengan menekan Fn F4. Oke, nah copy lagi ke bawah.
Nah, lalu ini kuadrat. Jadi 5 kuadrat berarti 25 ya. Pangkat 2. Nah, oke. Nah, lalu di sini X kuadrat dikurangin 2kx ditambah k kuadrat. Yang ini kita bikin superscript, lalu k juga kita bikin superscript. Oke, nah sekarang kita operasionalkan. Jadi sama dengan x kuadrat ini dikurangin 2kx ini ditambah k kuadrat. Oke, nah ini kita copy ke bawah seperti ini. Kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan, kita copy aja yang ini. Oke, nah di sini kan sama. Jadi x dikurangin k kuadrat dapatnya sigma x dikurangin k kuadrat dapatnya 57.915. Sementara x kuadrat dikurangin 2kx ditambah k kuadrat, ini sigmanya didapatkan sama 57.912. Itu pembuktian dari rumus simbol sigma yang D ya. Kemudian simbol sigma yang terakhir. Di sini sigma YI dikurangin A dikurangin B kali X itu akan sama dengan, ini ada sama dengan di sini ya, sama dengan sigma YI dikurangin NA dikurangin B dikali sigma XI I1 sampai dengan N. Oke, nah di sini sigma YI udah ada, sigma Y, sigma X sudah ada. Yang belum ada adalah ini. Y dikurangin A, sigma Y dikurangin A dikurangin B dikali XI. Misalkan nilai A-nya, misal ya, nilai A-nya sama dengan 2. Nilai B-nya sama dengan 3 misalnya. Nah, maka kita buatlah rumus di sini Y dikurangin A dikurangin B XI. Jadi Y dikurangin A dikurangin B dikali X ya. Oke. Jadi dikali X. Nah, berarti sama dengan Y-nya ini dikurangin A-nya ini dikurangin B dikali X. Untuk konstanta kita bikin string. Di sini untuk A H19 kita bikin string Fn F4. Lalu untuk B juga kita bikin string H20 Fn F4. Enter. Oke, nah lalu kita tinggal copy lah dia ke bawah. Maka jumlahnya ini. Negatif 2055. Nah, untuk rumus yang ini nih, yang ini
sigma YI dikurangin NA dikurangin B dikali sigma XI. Sigma YI kita udah ada nih. Jadi yang ini ya. Saya nggak akan bikin rumusnya lagi. Nah, ini sigma YI berarti sama dengan sigma YI ini 681 dikurangin N dikali A. N ini 15 dikali A-nya ini 2. Dikurangin lagi dengan B dikali X sigma X ya. 920 sama dengan apa hasilnya? Sama dengan ini tadi 2055. Jadi ini membuktikan bahwa rumus sigma yang ini sigma YI dikurangin A dikurangin B XI, di mana I 1 sampai dengan N itu akan sama dengan, sini ada sama dengan ya, sigma YI I 1 sampai dengan N dikurangin NA dikurangin B dikali sigma XI I 1 sampai dengan N. Nah, itu pembuktian simbol sigma. Sebetulnya banyak lagi ya simbol-simbol sigma yang rumusnya bisa kita buktikan. Yang jelas, untuk simbol sigma ini, kalau kita belajar statistika, kita harus mampu menerjemahkan rumus sigma yang akan kita bentuk di dalam tabel. Jadi intinya seperti itu di dalam statistika. Karena nanti data yang akan kita hitung itu banyak, nggak hanya cuma 5 atau 7 atau 10, tapi mungkin bisa sampai ribuan data. Dan ini nanti juga akan membutuhkan software yang khusus. Nah, kalau di dalam ilmu komputer, ini disebut field. Jadi ini field X, kemudian field Y, kemudian field Z. Tapi kalau di dalam ilmu matematika, ini variabel X, variabel Y, variabel Z. Tapi kalau di dalam tabel ini disebut dengan kolom ya, kolom X, kolom Y, kolom Z, dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan saya untuk pertemuan 2 ini mengenai simbol sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.